Selasar Arsitektur adalah sebuah ruang, wadah, atau panggung diskusi untuk mengekspresikan arsitektur. Sedangkan podcast Selasar merupakan media yang mempermudah pergerakan diskusi arsitektur. Podcast ini didukung oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur Adistana Universitas Trisakti. Selamat siang, Mas Mario. Hari ini Selasar membawa sudut pandang dari arsitektur, tapi mungkin kita agak jauh sih ini ke fotografi yang kiprahnya udah lumayan banyak, udah lumayan lama di dunia arsitektur juga. Sekarang mungkin menggelutinya profesionalnya di dunia fotografi. Jadi selamat datang Mas Mario Wibowo. Halo, Halo Mas Sultan, halo Mbak Mara. Tujuan kami sebetulnya mau ngundang Mas di sini kayak pengen dapat ini sih insight baru dari arsitektur. Kan kita kan dari kemarin udah punya Mas Riri dari arsitektur, dari arsitek maksudnya. Terus ada Mas Redi juga, dia dari Universitas Petra di Surabaya, juga seorang podcast, tapi bahasnya arsitektur juga. Nah, sekarang hari ini kita mau bahas beberapa poin-poin dari arsitektur, tapi yang dari sisi lainnya gitu loh, Mas. Oke. Gitu. Boleh? Sebetulnya saya mau nanya sih Mas, kayak dari awal waktu milih arsitektur terus bisa pindah ke fotografi itu gimana sih Mas ceritanya Mas? Apakah dulu waktu sempat bekerja di satu perusahaan arsitektur itu udah pengen nyoba di fotografi atau gimana? Oke, jadi mungkin sekilasan saya ceritakan secara singkat ya dari awalnya ya. Jadi saya rasa saya sama seperti semua anak-anak SMA yang pas lulus itu bingung mau masuk apa. Nggak tahu kalau di zaman saya sih begitu, nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Jadi kita tuh kayak bingung, gue mau kemana ya, mau apa gitu. Kalau dari kebetulan ayah saya dokter, saya disuruhnya jadi dokter nerusin biar gampang istilahnya gitu kan. Tapi kalau dokter itu kan banyak menghafal, saya tahu, dan saya bukan manusia yang menghafal, jadi udah no, nggak mau. Lalu zaman dulu juga kalau jadi insinyur tuh keren. Jadi kalau diajarin kan, kalau anak-anak kalau cita-citanya mau jadi apa, harus bilangnya jadi insinyur. Gitu. Jadi kita ya sudah terbayang-bayang di otak, sudah terbrainwash sedikit insinyur lah gitu ya. Jadi setelah lulus SMA itu giliran memilih ya saya bingung juga mau kemana ya, jurusan segitu banyak yang kita tahu beberapa doang. Lalu jadi di pikiran saya dengan mudahnya ya saya mikir saya nggak suka ngapal, saya nggak suka ngitung. Jadi tapi saya senang ngegambar, walaupun gambar saya jelek tapi saya senang gambar. Ya, jadi walaupun tidak bisa, yang penting berusaha, itu poinnya. Jadi saya pikir, oke, apaan nih kerjaan sekolah yang menggambar? Oh, jadi arsitek aja. Arsitek kan gambar rumah, gitu. Ya udah, masuklah saya ke arsitek gitu. Waktu ngetes juara 2 pula gitu kan, jadi dapat diskon uang pangkalnya gitu. Oke, this is me arsitek nih. Lalu kalian tahu dong apa yang terjadi dalam jurusan arsitektur? Kita menghitung, kita menghafal, dan kita menggambar gitu kan. Jadinya semuanya. Gitu kan. Kena semuanya kan. Waduh, gila. Jadi waktu semester 3 itu saya udah tahu nih, wah ini bukan gua banget nih di sini nih. Sepertinya gua harus pindah ke desain grafis. Gitu. Jadi akhirnya saya bilang ke orang tua, "Mah, nggak cocok nih arsitek nih, bukan ini yang aku mau ke desain grafis aja." Lalu dari orang tua, emangnya kalau lu pindah ke desain grafis lu udah pasti demen? Kan lu nggak tahu juga, lu nyoba-nyoba juga kan. Terus gue mesti bayar uang pangkal lagi. Lu hilang waktu setahun. Mau ngapain? Ya udah, lu pokoknya selesaiin dulu jadi arsitek, habis itu lu mau ngapain terserah. Gitu. Jadilah saya selesaikan, walaupun saya lebih banyak bergaulnya di kampus dibandingin belajarnya. Saya lulus 6 tahun di sana. Ya, 6 tahun tuh bukannya saya nggak belajar, tapi saya networking ceritanya. Jadi saya kenal dari angkatan 2003 sampai 91 saya kenal semua. Gitu. Oh gitu. Itu bela dirinya saya sih untuk lulus lama gitu.
Ya, jadi itu awalnya begitu. Jadi habis setelah lulus, bukannya saya nggak suka arsitektur ya, saya enjoy architecture, tapi makanya setelah lulus pun saya masih berusaha jadi arsitek. Jadi saya kerja di beberapa perusahaan, memang sih bukan ternama perusahaannya, saya kerja di perusahaan konsultan, saya kerja di perusahaan kontraktor, lalu pernah saya juga bikin perusahaan sendiri bareng sama teman-teman bangun proyek. Saya ada 2 proyek terbangun, 3 proyek terbangun, 2 rumah dan 1 ruko, ada ruko 8 berderet lah, tapi ya ruko ya desainnya gitu-gitu aja lah ya. Ya itu terus sampai akhirnya saya di tahun 2007 itu saya mendapat tawaran untuk kerja di Singapura, di DP Architects di Singapura. Jadi tentu saja kesempatan itu tidak saya lewatkan, karena memang dari dulu saya kepingin banget juga ke luar negeri. Saya kepingin sekolah di luar negeri, atau jalan-jalan di luar negeri yang lama lah, intinya itu. Tapi kebetulan karena kakak saya sudah duluan ke luar negeri, saya tinggal sisa 1 anak di rumah, jadi saya nggak boleh pergi. Gitu. Jadi saya harus kuliah di Jakarta. Ya udah gitu. Nah, pas kebetulan pas tahun 2007 itu saya dapat kesempatan ke Singapura itu, kakak saya udah pulang. Jadi saya boleh pergi. Jadi saya ambil kesempatan itu, saya pergi. Saya jadi 3 tahun saya di Singapura, pengalaman di sana kerja di bidang konsultan. Ya, jadi saya dari tahun 2000, saya lulus 2003. 2003 sampai 2010 ya, saya di Singapura, saya pulang. Jadi 7 tahun itu saya akhirnya menemukan jati diri saya bahwa I'm not in the architecture industry, gitu. Jadi saya udah kelilingin kan, jadi kerja jadi konsultan, jadi kontraktor, bikin furniture, bikin 3D, apapun yang di bidang itu semuanya enggak, gitu. Yang paling mendekati 3D lah, 3D yang saya masih bisa menikmati gitu. Yang selalu kan images kan, based on images. Ya udah dari situ kebetulan pas tahun 2007 itu saya bertemu dengan fotografi di Singapura. Kebetulan DSLR lagi booming kan di saat itu. Semua teman-teman saya punya kamera. Jadi saya ikutan beli di sana, ikutan belajar-belajar, dan ternyata oh oke juga ya gitu. Ini motret-motret gini ya sebenarnya waktu itu nggak kepikiran apa-apa sih. It's just as a hobby gitu. Kemudian along the way karena hobinya lumayan mahal, mau beli lensa, mau beli flash apa gitu mahal, saya mulai berpikir, kok ini hobi mahal amat ya, gimana caranya supaya gue bisa beli alat tanpa harus bayar nih, gaji bisa habis kalau begini caranya. Mulailah saya iseng, saya cariin duit, motretin keluarga teman, motretin baby teman, saya ngajarin teman-teman saya yang Indonesia, orang Indonesia, saya buka kursus di Singapura gitu, dapat duit gitu kan, oh lumayan juga nih, kayaknya enak nih gitu. Terus ya udah pulang ke Indonesia, semua teman-teman saya di kantor bilang, Mar, lo mau pulang jadi fotografer, Mar, gitu. Dan saya pun masih denial, karena saya rasa semua orang sama ya ngelihat fotografer, itu zaman dulu ya, fotografer itu kastanya di bawahnya arsitek. Gitu. Fotografer is tukang potret yang disuruh-suruh di lapangan bangun jam 4 pagi. At least zaman dulu, kalau fotografer yang terkenal is wedding photographer. Bangun jam 4 pagi, pulang jam 11 malam keliling nemenin bride and groom gitu kan. Kebetulan opa saya kebetulan juga dulu fotografer dan wedding photographer. Jadi di mata orang tua saya wedding photographer is like that. Sabtu Minggu orang-orang hari keluarga kita pergi ngurusin orang gitu dari subuh pulang malam gitu kan. Jadi tidak direstui. Tapi zaman sekarang it's different lah ya, it's different. Jadi ya gitu. Jadi makanya saya denial, saya bilang enggak lah arsitek lah karena kalau misalnya kita ditanyain teman, lu kerjaan apa? Gue arsitek. Oh, arsitek gitu. Tapi kalau tanya, lu ngapain sekarang? Gue fotografer. Oh. Responsnya tuh begitu gitu. Jadi saya pun jadi kayaknya apalagi kita masih baru kan bilang fotografer gitu kan. Jadinya kita juga masih agak-agak nggak pede gitu. Jadi ya udah, saya tetap pulang di sini tetap menjalankan kontraktor waktu itu, bantuin kantor teman, renov segala macam sambil saya nge-build network di industri fotografi karena that's what I love gitu ya, apa yang saya kerjain. Sampai akhirnya at one point penghasilan saya di fotografi sudah melebihi penghasilan saya di bidang industri arsitektur itu sendiri.
Ya udah, akhirnya dari Hmm. situ ya udah ya kalau gitu mah udah lompat aja lah, lompat kapal kalau begitu udah tinggal pindah aja. Lalu saya jadi fokus full time. Jadi singkatnya Hmm. cerita seperti itu, tapi tetap juga waktu baru mulai jadi fotografer mah ya ngomongnya kalau lu kerjaan ngapain? Gua fotografer, ya ngomongnya pelan aja gitu, masih belum pede. Tapi kalau misalnya sekarang ditanyain, saya ngomongnya udah bisa senyum-senyum dikit gitu kan. Lu fotografer, kenapa lo gitu kan sih. Ya sekarang bisa begitu. Kalau dulu ya gitulah. Ya kira-kira begitu. Oke. Tapi saya juga penasaran sih Mas, kenapa awalnya kan berarti kan udah nyobain semua jenis fotografi ya kan, berarti kayak pernikahan atau yang baby shower gitu ya Mas kan. Hmm. Terus sekarang ke fotografi arsitektur. Itu berarti kan apa ya, menemukan apa passionnya itu berarti kan balik lagi ke arsitektur gitu ya Mas. Apa karena menemukan ilmu-ilmu yang ada di arsitektur terus bisa mati Mas? Menemukannya ya gimana ya ke arsitektur ya. Jadi kalau motret itu kan memang iya memang genrenya kan banyak juga. Jadi saya juga waktu motret sih nggak tahu bakalan jadi seperti sekarang. Ya intinya saya motret apapun yang saya senang, apapun yang jadi duit, semua saya coba gitu kan. Cuman kan ya emang zaman dulu dari dulu zaman dulu ya kalau yang ada duitnya itu wedding photographer bro. Semua orang bilang begitu. Jadi saya pun waktu pertama kali jadi fotografer ya apa namanya ya yang dikejar jadi wedding photographer, ikut temen ikutan wedding, beli lensa tele yang warna putih gitu kan, pegang di atas begini udah kerennya minta ampun gitu kalau zaman dulu kan. Tapi ya Iya. saya nggak menemukan kesenangan di sana. Istilahnya saya kan ngajar juga, saya ngajar udah ada 40 sampai 50 angkatan saya ngajar fotografi juga. Saya bikin trip fotografi, pergi ke Lombok, ke Bali, ke Singapura, ke Hong Kong gitu sambil ngajarin orang workshop. Ya saya motret keluarga juga, ada studio, saya ikut motret wedding. Ya semua genre saya cobain, tapi ternyata akhirnya menemukannya di fotografi arsitektur karena kebetulan yang saya bilang tadi itu karena saya networking-nya lama di kampus, saya kenal sama arsitek-arsitek yang udah lebih tua yang pada saat saya baru mulai fotografi mereka sudah jadi, sudah punya Oh, nama gitu. Jadi kuliah jangan cepet-cepet ya, saya bilangin ke teman-teman. Jadi apa namanya saat mereka sudah punya apa sudah punya nama, mereka punya bangunan jadi, mereka ngelihat saya punya potensi bisa motret, mereka manggil saya gitu kan, bilang, Mar, lu bisa motret, ya udah tolong plotin project gua dong gitu. Oh ya udah, oke saya coba gitu. Waktu pertama kali diminta tolong juga saya nggak kepikiran, bingung juga gitu. Wih, gue belum pernah nih motret begini, gimana caranya? Ya udah coba aja. Dia aja percaya sama saya, masa saya nggak percaya sama diri saya sendiri gitu kan? Ya udah saya coba. Saya coba ya ternyata dia seneng, ya seneng pada porsinya ya dengan seorang newbie yang waktu itu baru mulai motret. Menurut dia saya bisa deliver, ya udah dia kasih saya waktu itu hampir 20 project kayaknya dalam setahun dia kasih saya. Jadi saya beruntung banget belajar motret arsitektur dengan project yang sudah bagus gitu. Saya bisa bayangkan kalau orang baru motret lalu dikasih project cuman apartemen studio 20 meter yang dipakai buat ngekos doang misalnya, yang tidak full decorated dan tidak desainy gitu. Dia kadang motret juga bingung, nih yang salah guenya nggak bisa motret, apa emang kamarnya yang jelek? Ibaratnya gitu kan, ini mana yang salah? Tapi kalau saya motretnya projectnya udah bagus, kalau sampai jelek, ya pasti sayanya yang salah, gitu. Nah, jadi ya akhirnya saya menemukannya di situ sih, karena dikasih project juga banyak, terus ya portfolionya bagus, dan saya juga, oh kayaknya ini lebih menyenangkan ya motret begini ya, yang ya ternyata memang ya itu, walaupun saya sekolah arsitektur, dan saya tidak suka industri arsitektur, tapi sebenarnya saya mencintai arsitektur. Cuman nggak seneng kalau kerja di bidang arsitektur. Disuruh ngedesain, disuruh ngedraft, ya apa, whatever, ya gitu-gitu ya, it's not me lah. Gitu. Tapi Mas, kayak setelah apa ya masuk berpengalaman banyak nih, sempat jadi arsitek, terus akhirnya sekarang di apa namanya fotografi gitu, sempat ngajar fotografi juga.
ada nggak sih Mas kayak apa ya, orang yang menginspirasi Mas Mario nih untuk apa ya, terus berkarya gitu di fotografi? Orang yang menginspirasi ya. Inspirasi saya di awal untuk fotografi itu adalah namanya William Chua. Dia orang Singapura, karena dulu kan saya belajar fotografi di Singapura. William Chua adalah wedding photographer yang suka traveling juga. Jadi dia kalau motret itu, kalau yang buat hobi dia, motretnya ke Kenya gitu, yang ngelihat ada kuda lari rame-rame, apa pokoknya aneh-aneh gitulah. Terus dia juga kalau motret, wedding pun juga begitu, motretnya arsitekturnya gede, orangnya kecil gitu. Jadi memperlihatkan arsitektur dengan skala manusianya. Jadi saya ingat banget dulu waktu saya baru belajar itu, saya kerjaannya tuh copycat dia punya foto plek-plekan di Singapura. Saya tahu tuh lokasi di mana, saya cari teman saya, dia buat jadi model, lalu saya foto mirip kayak gitu. Jadi saya mau tahu pola pikir dia dalam menciptakan sebuah foto tuh gimana. Itulah cara saya belajar dulu gitu. Ya memang saya upload cuma beberapa sih yang nggak enak juga kan kalau ngupload foto yang sama bener sama dia terus-terusan gitu kan. Tapi ya inspiration saya di awal adalah dia, dan saya ingat gara-gara saya ngeliat foto dia terus-menerus, yang traveling terus-menerus, saya bilang saya mau keliling dunia dengan fotografi gitu. Ya mikirnya sih dulu wedding fotografi ya, karena kan memang katanya harus jadi wedding photographer. Ternyata nggak jadi wedding photographer juga bisa sih keliling dunia dengan fotografi gitu. Walaupun tidak sesering wedding photographer ya. Wedding photographer mungkin setiap bulan sekali pergi. Kalau saya sih enggak lah, tapi setiap tahun ada aja proyek-proyek di luar negeri. Gitu. Apa ya namanya? Terus kalau yang Mas sekarang tekuni berarti yang dari fotografi arsitektur itu tuh kira-kira apa ya Mas? Ada benefit yang sekarang udah Mas rasain nggak sih Mas, kayak udah setelah beberapa tahun ini di fotografi dunia arsitektur itu ada yang kayak misalnya kan networking kan Mas udah dapat dari dulu waktu kuliah tentang arsitektur. Nah kalau sekarang yang dari fotografinya itu gimana Mas benefitnya? Benefit dari kerja sebagai fotografer arsitektur gitu? Iya. Benefitnya sih tentu sebagai seorang arsitek kita mempunyai plus point ya. Jadi kenapa mungkin kalau pernah lihat fotografer arsitektur yang bukan arsitek, itu biasanya point of view-nya agak beda sih. Karena dia kalau dia nggak ngerti arsitektur mungkin ya itu PR-nya dia harus belajar arsitektur itu seperti apa yang diinginkan oleh designers, apa yang diinginkan oleh developer, foto apa yang dicari gitu kan. Itu yang harus mereka tahu. Karena 99% orang yang ngasih project ke saya itu nggak pernah ngasih brief. Gitu. Jadi kalau suruh foto cuma ditelepon doang, bro, gue mau foto gedung ini atau gue mau fotoin rumah ini gitu. Kalau saya tanya aja, lu maunya gimana? Terserah lu aja lah bro, lu udah tahu mana yang bagus. Begitu jawabnya. Jadi ya udah, saya mah berangkat, saya kerjain apa yang menurut saya bagus, dan sampai sekarang sih diterima ya. Gitu. Jadi makanya kalau yang sampai nggak tahu apa yang mesti difoto itu PR juga buat yang pemberi kerja. Kenapa? Yang pemberi kerja mesti datang, mesti nemenin seharian, mesti ngontrol fotonya gitu kan. Jangan begini, ini kok kayaknya kurang oke. Ya buat mereka ya kalau kayak gitu kenapa gue mesti suruh lu? Gitu kan. Nah ya lu mesti ngerti dong mau apa gitu. Jadi itu benefit yang kerasa banget sih sebagai fotografer arsitektur yang mempunyai background arsitek. Gitu. Bukan berarti saya mematahkan semangat orang yang mau jadi fotografer arsitektur tapi nggak punya background arsitek ya. Bukan berarti begitu. Karena nggak bisa loh. Karena saya lihat juga beberapa orang praktisi gitu yang background-nya bukan arsitek, ya fotonya bagus juga. Gitu. Artinya dia mungkin punya feeling juga gitu kan. Atau dia udah bikin PR, artinya dia belajarin butuhnya apa gitu, ya dia bisa gitu. Nah, sebetulnya saya juga penasaran sih Mas, kan Mas sudah menyelami dunia fotografi dan dunia arsitektur, kan dua-duanya sudah pernah. Sekarang lebih condong ke fotografi lah ya berarti. Nah, kira-kira
tempat yang paling berkesan buat Mas tuh di mana Mas, kayak ketika Mas lagi lagi motret, itu kira-kira tempat yang paling berkesan tuh di mana Mas, menurut Mas? Tempat yang paling berkesan buat saya ya. Tempat bagus itu banyak banget secara architecture, secara view segala macam. Masalahnya setiap kali ke tempat bagus itu saya harus kerja. Jadi tidak bisa menikmati karena kerja. Cuman I know it's a nice place gitu. Ya, tapi ya memang setiap kali saya ditanya ini tetap jawaban saya selalu balik ke satu tempat, yaitu Suri Bali. Karena betul, karena Suri Bali itu dia kan kompleks besar, dia punya berapa? 5 tipe kamar kali ya. Ada 5 tipe kamar, ada yang ngadap gunung, ada yang ngadap laut gitu. Nah, saya waktu itu dipanggil oleh SCDA sendiri, kan desainnya by SCDA, saya dipanggil oleh dia untuk memotret itu. Saya disuruh motret keseluruhan villanya, dan dia pun itu villa sudah pernah difoto 7 kali oleh fotografer yang berbeda. Saya adalah fotografer yang ke-8 yang datang ke situ. Dan saya pun sampai bingung. Saya tanya ke dia, kenapa gue mesti motret lagi kalau udah 7 kali dipotret? Angle mana yang belum diambil, gitu kan? Ya dia bilang, justru itu gue panggil lu. Mission lu adalah mission impossible, karena semuanya sudah diambil. Ya lu carilah yang mana, gitu. Wah, itu pressure-nya lumayan tuh ya, lumayan. Tapi dia orang yang mengerti mengenai fotografi juga. Karena fotografi kan bagusnya matahari pagi, gitu kan, sama matahari sore kan. Siang bolong, kan mataharinya kurang bagus buat arsitektur. Nah, jadi dia bilang, ya udah Mario, pokoknya lu motret pagi sama sore. Gue cuma maunya itu aja. Siang-siang lo mau ngapain terserah. Gitu. Jadilah saya di Suri Bali itu nginep seminggu. Dan setiap kali mau motret kamar yang tipe apa, saya diinepin di situ. Oh. Jadi saya selama seminggu mencoba view gunung, mencoba view laut, gitu kan. Dan siang-siang saya bisa istirahat, menikmati tempat itu. Jadi makanya saya bisa inget terus sama tempat itu. Karena kalau mau satu time saya pergi sehari motret, ya udah pulang gitu. Atau 3 hari, ya 3 hari babak belur dari pagi malam nggak bisa nikmatin. Nah, kalau ini bangun pagi, subuh, siang-siang bisa tidur, lewat makan siang bisa jalan-jalan dulu, lihat-lihat, nikmatin, baru sore motret lagi gitu. Selama seminggu begitu terus, makanya saya ingat. Jadi itu yang paling berkesan memang. Tapi dari yang kan di Suri Bali dipotret 7 orang Mas, jadi dipotret 7 fotografer. Nah itu Mas sempat lihat nggak sih Mas hasil fotonya, atau emang pengen dari Masnya aja gitu? Dia minta hasil dari Masnya fotonya. Saya sempat lihat sedikit, dan itu kan fotografernya bukan hanya fotografer arsitektur saja. Ada yang agak ke lifestyle, ada yang agak ke fashion, jadi saya lihat gitu kan. Jadi memang saya sempat ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, akhirnya saya ambil kesimpulan, jadi saya bilang, ya udah kalau emang begitu, gue foto aja yang menurut gue bagus ya, pokoknya gue fotoin stylenya gue gitu. Dia bilang, ya iya memang, gue hire lo buat lo punya, ya lo ada di sini karena lo punya sesuatu. Ya udah lo foto aja, lo nggak usah pikirin foto orang lain gitu. Jadi ya intinya be yourself gitu. Karena kita emang di hire buat matanya kita kan. Jadi don't be somebody else, ya be yourself. Kita dipanggil karena portfolio yang pernah kita kerjain, dia ngelihatnya itu, ya udah bikinlah kayak gitu. Lanjut Amara. Nah, kalau ngomongin ini ya Mas, apa namanya, karir Mas fotografi gitu. Jadi dulu tuh, kalau sekarang tuh MWP Studio ya Mas? Iya, kita studionya kita hilangin, kita jadi MWP aja sekarang. Mungkin gitu. tahun depan P-nya hilang jadi MWP doang. Ini kita lagi rebranding sekarang. Nah sebenarnya alasan-alasan untuk rebranding seperti itu tuh kenapa sih Mas? Apakah visinya yang lebih besar dari fotografi atau gimana? Jadi ya saya kan juga bukan orang bisnis ya, walaupun saya ambil master di bisnis, tapi mungkin
intuisi bisnis saya nggak terlalu hebat lah. Jadi saya menjalankan bisnis ini semua berdasarkan feeling-feeling doang gitu. Jadi saya berangkat dari fotografi in general dan saya punya studio foto yang saya sewakan zaman dulu. Itu namanya MWP Studio. Gitu. Jadi kalau zaman dulu ditanyain MWP Studio, orang taunya ya fotografi di studio. Mereka akan kalau browsing MWP Studio, ntar keluarnya foto-foto keluarga gitu di studio. Pada bingung orang biasanya gitu. Jadi makanya akhirnya studionya saya ilangin, jadi kalau yang secara branding architecture itu namanya MWP. Gitu. Tadinya kan Mario Wibowo Fotografi. Lalu karena sekarang saya punya associate, supaya orang nggak nge-relate ke saya terus, makanya nama Mario Wibowo saya ilangin, jadinya MWP. Gitu. Jadi orang kalau hire MWP as a company kan, bisa siapa yang turun ke lapangan gitu. Jadi karena saya punya studio, karena saya punya associate, ya jadinya begitu. Nah, kita juga lagi bikin studio baru, nanti studio barunya namanya kita nggak bikin MWP, kita akan ganti namanya supaya nggak rancu. Itu karena kita punya beberapa klien kemarin gitu, Google, lu yang fotografi arsitektur bukan sih? Kok Google keluarnya foto wisuda begini? Saya jadi bingung kan, waduh gimana ya? Susah nih ya, makanya itu alasan dari brandingnya itu. Kemudian kenapa nggak Mario Wibowo Fotografi? Selain itu kan sekarang kita juga sudah merangkap ke videografi juga. Gitu kan. Makanya namanya kita singkat jadi MWP as a company aja. Kita bisa apa? MWP bisa foto, bisa video, bisa interior styling gitu kan. Jadi kita mesti pikirinnya itu kalau one day kita mau scale up kita punya company, jangan sampai namanya misleading. Intinya gitu sih. Tapi ini Mas, apa namanya? Yang studio MWP ini berarti masih ada atau akan segera mau di rebranding, maksudnya jadi studio yang arsitektur doang khusus atau gimana? Sekarang masih ada dengan nama MWP Studio masih ada, tapi memang kita juga udah nggak jualin, ya udah kita biarin aja begitu. Nanti maybe setahun lagi kita pindah ke tempat baru, namanya akan kita ganti jadi nama baru supaya nggak rancu, itu makanya saya bilang tadi. Oke. Nah, apa ya namanya? Kalau sekarang nih Mas, kan dari sisi fotografer arsitektur nih Mas. Kalau Mas ngelihat arsitektur sendiri di Indonesia tuh sekarang kayak gimana sih Mas dari sudut pandang fotografer arsitektur ya Mas? Arsitektur Indonesia ya? Menurut saya it's getting a lot better ya dibandingin dulu ya. Dibandingin zaman saya masih praktek dulu, itu maybe di awal tahun 2003, 2004, itu zaman dimana tiang-tiang Korintian bertebaran di mana-mana itu. Yang tiang Korintian segede gaban, ada 2 biji, ada 4 biji di depan rumah tuh banyak banget yang begitu desainnya. Dan desainnya juga itu-itu aja, nggak banyak yang lain gitu. Saya ingat lah gitu. Ya maybe setelah itu mungkin 5-6 tahun kemudian udah mulai berubah, apalagi sekarang ya. Sekarang menurut saya sih arsitektur kita nggak kalah sama arsitektur luar negeri ya, menurut saya. Secara detailing, secara inovasinya, teknologinya gimana, menurut saya sih luar biasa sih ya. Untuk kelas-kelas yang kayak rumah tinggal apa segala macam gitu ya, kalau misalnya bangunan komersial, yang kelas-kelas besar sih mungkin kita masih kalah memang. Mungkin juga itu karena peraturan pemerintah ya ada limitasinya mungkin ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, itu saya kurang tahu. Tapi kalau kalau lihat bangunan di luar negeri kan bisa bentuknya bisa aneh-aneh sampai melintir sampai melayangnya bagaimana gitu ya. Di sini saya belum lihat sih yang sampai aneh begitu ya. Halo. Apa ya? Tapi dari semua proyek yang udah Mas pernah ambil, apa yang udah pernah Mas potret sendiri, apa ya Mas? Ada proyek-proyek yang kayak, aduh ini kenapa ya ngeselin banget sih ini bangunannya kok nggak gini gitu, ada nggak sih Mas? Kayak yang apa ya, berkesan tapi kayak nggak enak gitu buat diinget gitu Mas. Kalau tadi kan berkesan karena ini pasti tempatnya. Kalau yang ini berkesan tapi aduh gue malas banget lagi kesini gitu Mas. Ada nggak kira-kira? Aduh, gimana ya?
bangunan yang tidak berkesan ya. Nggak boleh apa nggak nyebut tempatnya juga nggak apa-apa sih Mas, tapi deskripsiin aja kayak gimana kondisinya gitu Mas. Ya, maksud saya ini kan buat saya it's work ya. It's work artinya apapun yang terjadi, apapun kondisinya, apapun bentuknya, ya saya harus terima. Maksudnya bukan harus terima. Kalau saya terima, ya saya harus kerjain. Saya nggak boleh mengeluh. Artinya gitu kan. Karena kan arsitek pasti ada yang junior, pasti ada yang senior. Kan gitu kan. Kalau junior ya jam terbang rendah, ya mungkin desainnya ada yang nggak nyampe, harus ada yang kita bantu pakai digital imaging, ada yang kontraktornya kurang perform, kita harus bantuin juga untuk moles dan lain-lain. Ya udah sih, itu it's part of the deal. Kalau kita mau ngerjain, ya udah kerjain yang benar gitu kan. Kalau emang kira-kira kita kerepotan, lagi penuh atau lagi gimana, ya mendingan tolak gitu. Tapi tentunya memang apalagi keadaan sekarang lagi pandemik ini, itu sangat jauh dari ideal untuk memotret terutama rumah tinggal. Itu pun kita ngerti karena yang punya rumah kan pasti risih ya, dimasukin orang segitu banyak, ngacak-ngacak sampai kamar tidur utama segala macam kita acak-acak. Kita sangat mengerti kalau klien itu sangat protektif, defensif ya pokoknya intinya nggak demen lah kalau dimasukin. Cuman para desainer yang ngedesain itu kan mereka butuh portfolio, jadi mereka tuh kayak begging the owners, tolong dong saya butuh nih bisa di foto, ya udah rapid test dulu kek atau pakai sarung tangan pakai apa kek. Ya kita semua udah ikutin protokol itu untuk menghormati sang owner, tapi ya namanya orang udah nggak demen ya dipaksa-paksa sebagai orang Indonesia kan yang santun gitu kan, ya udah deh boleh deh, tapi sebenarnya memalas gitu. Nah, that's when the nggak enak thing happen gitu kan. Ya, jadi ini sih gini, saya dari zaman saya motret wedding photographer dari zaman dulu, fotografer itu walaupun menghasilkan karya yang baik, yang keren, kalau kalian lihat di social media dimanapun gitu, wih keren nih fotografer, kelihatannya kalau behind the scenes mau ternyata ketawa ketiwi apa gitu kan. Sebenarnya kita tuh di balik layar kita tuh di-treat seperti sampah ya. Kalau kalian mau tahu, kita motret wedding photographer nih, kita motret wedding ya zaman dulu. Misalnya make up jam 4 pagi. Kalian kira kita disuruh datang jam berapa? Jam 2 ada disuruh datang. Kalau jam 2 datang, itu bangunnya jam berapa? Gitu kan? Belum lagi, Mas. Gimana? Belum persiapan perjalanannya sampai ke sana gimana? Ya jadi gitu kan. Jadi jam 2 datang terus ngapain? Nungguin doang. Terus ntar make up artistnya baru datangnya jam 5. Aduh. Ya makanya kita kan kalau kayak gitu, ya kalau emang datangnya jam segitu lo ngapain suruh gue pagi-pagi? Gue juga manusia kali gitu. Ini mungkin adalah ini sebagai WO, wedding organizer yang biasa berhadapan dengan fotografer yang mungkin dari kelas-kelas yang agak ya newbie lah, mungkin yang baru-baru yang tidak menghargai waktu. Dibilangin jam 4 mereka telat. Kalau mereka telat kan WO-nya kelimpungan. Daripada dia kelimpungan, mendingan dia suruh datang 2 jam lebih awal. Kalau misalnya jam 4 pagi, jam 2 pagi dia belum datang, ya udah gue teleponin dia datang masih belum telat. Mungkin begitu. Tapi karena orang-orang itu, jadinya kita ikutan kena nih yang profesional, yang benar, yang bisa menghargai waktu, kita juga kena. Gitu. Nah, jadinya kalau misalnya motret arsitektur pun sama. Kita masuk ke rumah orang, gitu, kita dianggapnya tukang potret, bukannya fotografer. Lu ngapain lu di sini motret gitu kan? Lu jangan pegang-pegang, ntar kotor. Dinding gua jangan pegang-pegang, baru cat baru, ntar hitam. Sampai ada yang begitu loh, beneran, serius. Jadi kita tuh mau siapapun, mau punya brand kayak apapun, ya fotografer is tukang potret gitu. Dan kita tetap harus humble di lapangan. Oh iya, sorry Pak, mohon maaf, saya nggak tahu gitu kan. Kita harus profesional, kita harus senyum, kita harus kerjain. Jendela tutup semua, AC nggak boleh nyala gitu kan. Masih baru, masih debuan, baru selesai proyek, panasnya minta ampun, motretnya seharian gitu. Ya udah tetap harus senyum, dan fotonya yang kalian lihat di Instagram gitu kan. Wih, keren ya Pak gitu. Padahal sih motretnya nangis-nangis di belakang. Ilah, Masya Allah gitu kan. Tapi apa ya? That's what happens in the field. Hasil foto-fotonya emang udah kelas dunia sih Mas, nggak bohong Mas. Terima kasih.
Itu pasti berkat sering diomelin klien itu, makanya saya begitu. Harus perform. Tapi Mas dari apa namanya kesulitan-kesulitan kayak gitu ngadepin klien segala macam pernah bosen gitu nggak sih Mas kayak aduh mau foto tapi kayak gini lagi gitu jadi bosen di dunia di bidangnya sekarang gitu pernah nggak sih Mas? Sering ya? Sering banget lah kayak begitu. Over and over again, motret toilet lagi gitu kan. Dari satu toilet ke toilet lain gitu kan saya motretnya. Saya sebenarnya fotografer toilet tau nggak? Dari satu rumah mewah ke rumah mewah lain gitu kan, toilet lagi gitu. Jadi ya bosan nah pasti lah kalau udah barangnya itu aja kan pasti bosan, cuman beda-beda dikit. Yang membuat kita nggak bosan apa? Project yang rada-rada aneh. Nah, itu yang saya paling seneng tuh, kalau dapat project-nya di ujung berung mana gitu, jauh gitu kan, yang remote. Wah, kayaknya seru nih biasanya, karena environment-nya kan pasti lain kan. Mungkin kalau pernah lihat foto, apa namanya, foto gereja Owi Kemene yang di Sajau itu, yang dari kayu semua, itu kan posisinya di Kalimantan Tengah somewhere lah. Jadi saya harus ke Balikpapan dulu, lalu terbang lagi ke Tanjung Redep, dari Tanjung Redep naik mobil lagi 5 jam baru sampai lokasi. Waktu dikasih kerjaan aja, arsiteknya bilang ke saya, Maria mau ambil nggak? Saya sebenarnya kasihan nih, jauh banget nih gitu. Tapi saya malah seneng. Oh iya, ayo berangkat, nggak apa-apa. Biar saya dapat sesuatu yang berbeda gitu. Dan benar, hasilnya ya beda, karena beda environment. Udah gitu kita juga ya sambil jalan-jalan, ya udah sambil lihat something new lah gitu. Sampai saya juga dengar-dengar di sana itu belum ada KFC. Begitu. Jadi waktu saya datang ke sana itu KFC baru buka. KFC is fast food kan ya. KFC is fast food. Nah, karena dia baru buka di sana rame banget. Kalau pesan makanan jam 1, ntar datang lagi dikasih kertas, kupon itu nomor, suruh datang balik lagi jam 4 ngambil makanannya. Saking ngantrinya. Ya maksudnya cerita-cerita seperti itu yang buat saya juga saya senang gitu. Kita traveling, kita dengar dunia luar. Kalau nggak kan saya cuma dunia kerja doang ya itu terus gitu. Bosan. Terus yang bikin saya cara saya untuk menghindari kebosanan lainnya adalah beli barang baru. Ya beli kamera baru kek, beli lensa baru kek. Cuman itu kurang sehat sebenarnya yang itu habis duit. Tapi kalau udah nggak ada pilihan, udah gue beli bodo amat lah, gue mau main gitu kan, supaya happy. Jadi kita pergi motret pun, gue mau pakai ini semangat perginya gitu. Yeah, so there are many ways sih untuk cara orang berbeda-beda sih gimana caranya. Kalau saya ya salah satunya gitu. Dan menurut saya pentingnya juga personal project ya. Personal project adalah di mana kita mengerjakan sebuah project sebagai diri kita sendiri tanpa ada brief dari klien. Jadi misalnya kalau mau motret arsitektur harus pakai lensa lebar. Sekarang saya maunya pakai tele. Ya bodo amat, kan nggak ada yang marahin. Suka-suka dong. Ya kalau gue seneng mau apa? Kan kliennya kita sendiri. Nah menurut saya itu juga sebuah cara untuk menghindari kebosanan. Jadi justru kadang-kadang kita bisa mendapatkan new insights dari ilmu baru sebenarnya. Karena ternyata kalau motret pakai lensa panjang juga oke juga ya, bagus juga ya. Kalau pada saat ada klien kan kita nggak berani. Ntar motret-motret gitu asal-asalan, klien nggak suka, ntar nggak keburu waktunya kan gitu kan biasanya. Jadi personal project juga menurut saya penting sekaligus berguna untuk kita punya self development menurut saya. Oke. Tadi kan kita udah bahas ini ya Mas, arsitektur secara general dan fotografi juga tadi sedikit ada secara generalnya juga. Nah sekarang mau mendalami di fotografi nih Mas kan kalau yang dilihat mata tuh kan belum tentu bagus ditangkap kamera nih Mas. Nah itu gimana sih Mas cara visualisasinya kayak kalau tekniknya Mas lah nih Mario style-nya itu gimana sih Mas? Visualisasi lewat kameranya itu kalau misalnya jadi bangunannya yang tadinya bangunannya misalnya kurang menarik nih tapi pas Mas potret jadi bagus gitu Mas. Menurut saya sih yang paling penting sebenarnya brief ya brief memang sih kita nggak pernah dapat brief tapi kita mesti ngerti barang yang kita foto apa gitu kan. Ibaratnya kalau kita mau foto cewek deh gitu, mau foto cewek kita mesti lihat dong nih cewek bagaimana bagusnya nih. Dia pendek, oke gue jangan tunjukin pendeknya,
Atau gue motretnya angle agak bawah nih supaya dia kelihatannya agak tinggi gitu kan. Lalu mungkin badannya mesti dimiringin dikit nih supaya kelihatannya lebih kayak model gitu kan. Atau rambutnya kepanjangan nih, lehernya hilang nih, jadi kayak nggak ada leher, dia lehernya rambutnya suruh kuncir deh biar kelihatan lehernya, biar lehernya panjang gitu kan. Yes, ya ibarat kayak gitu. Nah, bangunan pun sama. Bangunan mempunyai karakternya gitu kan. Ini bangunan kalau gue fotonya dari dekat, detailnya hilang nih, cantilevernya nggak kelihatan. Nanti gue mesti mundur supaya cantilevernya kelihatan. Kan cantilevernya dibikinnya 6 meter nih, udah jauh banget, strukturnya mahal. Gue mesti kasih lihat dong. Ibaratnya gitu. Lalu misalnya dia punya chandelier di dalam tuh gede banget, mahal banget, yang menjadi feature utama dari pintu masuk gitu. Oke, gimana kasih lihatnya? Ya udah, fotonya mesti agak sore-sore supaya lampu interiornya nyala, bisa kelihatan lampunya ngegantung dari luar. Misalnya gitu. Jadi kita harus tahu feature dari bangunan itu apa. Feature dari model ini apa. Si cewek ini bagusnya gimana, cakepnya gimana. Nah, di bangunan cakepnya gimana. Same thing. Nah, tinggal mesti ngertiin kalau wanita biasanya bagusnya gimana, kalau bangunan biasa bagusnya gimana. Pagernya mau dibuka nggak atau mau ditutup? Kalau buka pagar kelihatan carport terus gudang-gudang jelek, ya udah tutup aja gitu kan. Mesti angle-nya mau tinggi apa mau pendek. Kalau misalnya pendek kan lebih kelihatan dari bawah kayak megah. Tapi kalau mau kelihatan, kalau ditinggiin pakai drone misalnya, pakai drone ternyata bangunannya malah bantet, jelek, ya jangan dari atas, artinya harus dari bawah. Gitu. Jadi memang kita study sih ya, kita ngelihat, dan itu tidak pernah ada rumus baku, because it's art, dan setiap lokasi itu unik dengan tantangannya masing-masing ya. Ada yang bangunannya bagus tapi jarak tembaknya nggak ada gitu, ada yang bangunannya jarak tembaknya ada tapi ntar ada apanya lah gitu. Pokoknya masalah selalu ada aja, jadi tinggal gimana kita menyelesaikannya di lapangan. Seperti orang menyetir mobil. Intinya sih practice, and practice, udah nggak ada yang lain. Kalau skill gitu kan kita diasah melalui latihan gitu. Latihannya jangan nunggu dipanggil sama klien dulu, dibayar baru latihan. Itulah yang saya ngomong tadi lagi, balik lagi, personal project, artinya motretin dulu lah rumah temen gitu, 5 biji, 10 biji, kira-kira feelingnya udah enak, oke, baru terima kerjaan. Tapi kalau misalnya langsung terjun, dibayar, ya siap-siap aja terima komplain, gitu. Ini saya ngomonginnya kalau bisnis ya, tapi kalau misalnya maksudnya mau motret as a hobi sih, ya tadi, ya intinya mah, know the character of your building, intinya gitu. Feature-nya, desainnya apa. Kalian kan kalau ngedesain juga pasti kan, ada dong, gue mau bikin bangunannya gimana nih, gitu. Ya, itunya yang artinya mesti di-highlight, gitu. Apa kan tadi kalau yang bagus tuh berarti kita harus tahu feature bangunannya, maksudnya karakternya. Nah itu biasanya kalau kan ada aja mas, biasanya kalau orang manfaatin foto tuh kan tergantung ininya, waktunya, jamnya. Itu kira-kira ada jam-jam yang bagus ya sih mas buat foto bangunan gitu? Tergantung tempatnya juga berarti ya? Enggak sih ya, kalau jam sih udah lumayan. Kita ngomongin di Indonesia ya. Kalau di Indonesia sih jamnya sudah lumayan pakem, kira-kira jam 7 pagi sampai jam 9 gitu. Mataharinya masih miring dan quality of light-nya juga masih balance lah, nggak sampai harsh banget gitu. Kalau misalnya lewat dari jam 9 kan matahari mulai di atas. Even kalau kita mau foto model aja, eye bag-nya kan bayangannya hitam kan di bawah mata kan, jelek juga kan. Gitu. Jadi ya buat bangunan juga sama sih, biasanya kalau shadow-nya turun semua ke bawah itu kurang cantik berasanya, dan strong banget ya kontrasnya, jadi benar-benar terang terus gelap gitu. Jadi saya sih menghindari kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah terpaksa motret lagi gitu. Motret di jam itu ya udah, kalau harus jam 12 siang ya jam 12 siang. Lalu baru bisa lagi baru mulai enak tuh jam 3 sore. Jam 3 sampai jam 6 sore gitu kan, matahari udah mulai miring lagi sampai akhirnya ke nuansa blue hour kan, yang langitnya biru, lampu-lampu nyala, atau jam 6 sore gitu. Saya sih motretnya biasanya sekitar itu aja, udah ya over and over again gitu. Ya udah hafal mati lah tiap hari begitu. Tinggal menyesuaikan ke bangunannya ya. Again gitu. Nggak semua benar-benar harus di foto jam 7 pagi bagus loh. Ada yang harus nunggu, harus agak jam 9 dikit biar dia mataharinya agak tinggi masuk ke sela-sela
antar kanopi misalnya gitu, bayangannya membentuk kayak cahaya ilahi lah gitu, kayak gitu-gitu, itu benar-benar very specific to each project loh, kita harus lihat gitu kan. Nah, selain memperhatikan dari jam fotonya gitu-gitu, ada nggak sih Mas kebiasaan foto yang lain gitu dari Mas Mario yang akhirnya jadi nilai tambah nih untuk untuk foto hasil fotonya gitu, yang sebenarnya kebiasaan ini dilakuin sama Mas Mario-nya aja gitu, maksudnya cuma Mas Mario aja yang kayak gini gitu. Kalau bilang cuman saya aja yang begini, susah, karena pasti banyak yang meniru. Ya, jadi saya sih nggak tahu. Saya kalau saya motret apa yang menurut saya bagus, saya juga nggak tahu siapa inisiatornya. Kayak yang saya sering lakukan tuh, saya selalu kalau motret suka ada orang yang jalannya bebayang gitu kan. Lalu saya suka kasih angle yang ngebelah di tengah ada frame, atau di sepertiga ngebelah dari kaca jendela kelihatan luar dalam gitu kan, atau dua bidang yang berbeda. Saya sering melakukan itu. Saya tidak pernah merasa meniru orang lain melihat angle itu, gitu. Atau mungkin juga saya pernah lihat secara tidak sengaja, lupa, tapi akhirnya saya secara tidak sadar melakukan itu, gitu. Tapi ya kalau sekarang saya lihat di Instagram, ya banyak yang melakukan seperti itu. Banyak yang mencoba untuk membuat manusia berbayang, gitu. Yang angle-angle ngebelah-belah ya banyak juga sekarang. Jadi ya udah, ya saya mah nggak mikirin sih, kalau ada yang niru ya nggak apa-apa, sok silahkan aja. Ya saya sebagai fotografer ya saya mah kerjaannya innovate aja. Ya udah, kita ngapain sekarang? Oke, kita create a new style, atau kita bikin sekarang kita bikin video, atau kita ngapain gitu. Jadi ya keep inspiring aja gitu. Saya juga sempat ini sih Mas, kayak ternyata Mas punya ini ya Mas, punya akun TikTok sekarang. Iya punya. Berusaha untuk berteman dengan kalian kayaknya nih saya. Apa namanya Mas? Iya. Kayak apa ya? Kalau apa namanya Mas? Dari foto-foto yang kayak bangunan gitu ke ada objeknya. Biasanya kayak kita nih yang milenial, wah bagus nih, kayak tiba-tiba belakangnya apa, tapi kita yang difoto gitu kan. Jadi ada nilai tambahnya sendiri gitu dari Mas. Ada ilmunya, jadi kita kadang-kadang saya juga suka lihat sih kayak Mas nggak di TikTok doang, yang di YouTube juga saya suka nonton video-video asli gitu. Oke. Jadi kalian senang ya melihat sesuatu yang terjadi di belakang foto-foto indahnya itu ya? Yeah. Padahal kalau kayak YouTube gitu kan lama kan, 8 menit, 10 menit nonton ya? Iya. Nonton Mas. Oh, nonton ya? Saya kadang-kadang kebetulan pas bikin gitu saya suka bilang sama editor saya, ini ada yang nonton apa kagak ya 10 menit. Saya kalau ngeliat video di YouTube aja udah di atas 5 menit, saya udah, aduh, nonton nggak ya 5 menit nih, lama juga nih, bosen nih takutnya. Saya begitu ya, atau mungkin saya gitu ya. Tapi ternyata kalau kalian dan teman-teman seneng ya gitu-gitu ya? Seneng Mas. Justru malah kita tungguin lagi Mas videonya Mas. Kalau YouTube sama TikTok gimana? Kan Sultan udah ngeliat TikTok saya nih, saya bikinnya kayak gitu. Apakah itu cukup atau bisa apa yang diperluin sih? Saya nggak ngerti. Saya TikTok kan sekarang masih ya udah pokoknya bikin aja lah apalah. Kalau di TikTok ya kan terbatas ya Mas, kayak 1 menit atau berapa puluh detik doang kan. Nah, ya sebetulnya cukup sih Mas kayak buat satu tips atau satu tips foto apa gitu. Kalau di YouTube kan ya lebih ini aja, lebih luas jangkauan waktu durasinya gitu Mas. Oke. Di situ aja sih. Jadi artinya lanjutkan. Lanjutkan Mas. Lanjutkan. Oke, baik. Siap. Ini saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman saya juga Mas. Sebetulnya. Oh gitu. Oke, baik ya. Terima. Tolong disupport di tab double klik di sebelah kanan ya. Gitu ya. Iya. Kalau di saya TikTok. follow Mas. Follow juga ya. Oh ya, terima kasih. Amara udah follow belum nih? Udah follow Mas. Oh, udah juga. Ditodong. Lumayan nambah 2. Iya.
Oke. Apa ya? Saya masih ada beberapa pertanyaan lagi sih, Mas. Ada Ayo, apa-apa. kesulitan Mas waktu foto objek manusia sama foto objek bangunan tuh bedanya apa sih, Mas? Bedanya ya? Bedanya gini, kalau misalnya mau foto manusia, terus kita lagi sakit perut, kita tetap harus keep the model in the mood, walaupun kita lagi sakit perut, gitu. Tapi kalau foto bangunan, lagi sakit perut setengah mati, bangunannya tidak menuntut untuk dihibur. Itulah kenapa saya foto bangunan aja gitu. Jadi mau habis begadang kayak mau lagi sakit kayak mau apa kayak udah pokoknya datang foto jadi aja gitu. Tapi kalau misalnya saya kan pernah juga foto priwet zaman dulu kan. Foto zaman priwet kita kan motret juga back to back. Hari ini wedding, besok lagi berangkat kan capeknya minta ampun kan. Kepala udah pening tapi kita mesti ayo pegangan gitu. Ayo jalan sana ya bagus, ayo cepet bagus. Sekali lagi ya gitu. Aduh, males banget deh. Buat saya enggak, makanya saya gue enggak di sini lah. Tapi buat orang yang memang benar-benar people person, mungkin mereka menikmati proses itu. Karena mereka senang ngomong, gitu, senang ngobrol, ketemu orang yang very intense every day, maybe a new couple ya. Mungkin setiap hari ada project private kan, tiap hari ketemu orang baru terus mesti menghibur terus-menerus setiap hari sepanjang hari. Ya, that's not me. Gitu. Itulah menurut saya bedanya. Panas lagi jam 12 siang motret di luar gitu kan, motret di pulau jam 12 siang, ya bagus, cantik, iya sedikit lagi, tahan. Alah. Masnya udah keburu gosong duluan tuh kan? Iya, kira-kira makanya itu yang saya alami, makanya saya udah jalanin. Ya, that's not me. Ya, saya cari yang saya senang. Jadi, carilah yang kalian senang lah. Ya, benar. Ya, kan kita tahu nih Mas ada take a picture sama ada make a picture ya. Nah, sebenarnya perbedaannya gimana sih Mas antara dua itu, bisa diceritain nggak? Perbedaannya kalau mau take a picture ada apa misalnya datang ke kampus, kalian tuh universitas apa ya? Trisakti ya? Trisakti. Iya, Mas. Trisakti. Jadi misalnya, Trisakti ada gedung barunya nggak sih? Kebetulan nggak ada, Mas. Kebetulan belum ada ya. Ini juga aspirasi dari teman-teman ya. Nggak ada gedung baru ya. Bikin dong, maksudnya gitu. Iya, maksudnya bikin gitu. Jadi kan harusnya kita bisa bersaing sama sebelahnya. Alumni, Mas. Oke, ya udah anyway, ya udah misalnya gini, misalnya datang ke kampus, lalu ngelihat gedung kampus yang bagus gitu kan, gue bagus nih, gue motret keluarin kamera, snap. That's taking a picture. Tapi kalau making a picture, keluarin kamera, tapi mataharinya lagi jelek, mungkin gue nunggu ntar sore. Itu udah making a picture loh. Ntar kalau sore matahari dari depan lebih miring, ada shadow-nya lebih bagus. Oke, tapi kalau berdiri dari sini kurang bagus nih. Mungkin gue agak ke kiri dikit atau maju dikit, lalu kasih framing pohon-pohon dikit biar agak hijau. That's making a picture. Kita melukis ya. Jadi ibaratnya kayak kita dikasih blank canvas, lalu kita masukin gambar bangunan, lalu kita taruh pohon di sebelah kiri bawah, lalu kita taruh pesawat lewat di sebelah kanan atas, misalnya gitu. Atau ya gitu kan, itu making kan, nambah, terus misalnya ada sampah, ada tong sampah, nggak mau, kita kurangin, kita buang-buang, kita beresin. That's making a picture. Tapi kalau taking a picture ya udah, apa yang ada ya udah foto aja gitu, kelar. Itu membuat hidup lebih mudah sih sebenarnya kalau taking a picture. Tapi kalau kalian mau yang lebih susah ya making a picture artinya mesti create ya. Harus repot dikit, tapi sebagai orang seni pasti it pays off lah usahanya. Apa ya? Dari making a picture sendiri berarti kayak ini nggak sih, Mas? Sebetulnya prosesnya tuh sama kayak yang tadi Mas bilang kayak pelukis, berarti kan blank canvas. Tapi kalau fotografer udah ada foto bangunan, kita
gimana tinggal mempercantiknya dari sisi fotografi gitu berarti. Betul, kan barangnya udah ada tuh. Udah ada, tinggal di tweak aja. Bagusnya gimana, mau nunggu jam, mau pindah angle, mau dongak, atau mau dari atas gedung lain, apa gimana gitu kan. Nah, kan Mas Mario kan berarti sekarang kan udah cukup terkenal, bukan cukup terkenal sih, udah terkenal banget lah. Dari Biasa aja, tukang potret, ingat tukang potret doang. Dari nasional dan internasional nih Mas. Kan saya sebelum ketemu Mas udah lihat-lihat dulu Mas. Oh, ini portofolio Mas kayak gini. Saya udah tahu berarti Mas, wah terkenal banget gini kan. Nah itu Mas, kalau tadi kan dari relasi arsitektur Mas udah dapat nih, mulainya dari foto-foto arsitektur dari situ. Nah setelah itu tuh tawarannya tuh datang dari orang yang rekomendasi Mas atau orang yang nyari Mas gitu? Rekomendasi atau yang nyari ya? Ya dua-duanya sih. Kan kalau namanya marketing itu yang udah paling powerful itu adalah word of mouth. Ya kan, itu udah paling powerful, udah nggak ada yang bisa ngalahin lah gitu. Jadi dengan kita sudah mendapatkan satu circle yang baik, istilahnya satu circle memakai jasa kita, misalnya 5 orang memakai jasa kita. 5 orang itu punya teman arsitek lagi 10. Kita sudah direferensikan ke 50 orang artinya. Gitu. Lalu dari 50 orang itu masing-masing ngomong lagi ke 10 temennya. Ya kan? Then it becomes 500 orang yang udah tahu. Gitu kan. Ya nggak berarti kalau 500 orang itu semuanya hire saya kan, nggak juga kan. Ada yang cuman, oh ya oke. Atau dia, oh gue nggak suka gitu. Tapi at least dia udah dengar nama saya gitu kan. Jadi awalnya pasti susah lah, semua bisnis pasti awalnya susah kan, baru mulai nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu bagus apa enggak, walaupun udah bagus tapi kalau orangnya bawaannya nggak enak juga kita nggak akan di hire lagi gitu, karena kita sebagai fotografer motret seharian, kadang-kadang klien nemenin seharian, ibaratnya harus 12 jam bersama seseorang, orang lain nih, desainer harus bersama fotografer selama 12 jam. Kalau orang yang nggak enak mah males kali besok hire lagi gitu kan, walaupun fotonya bagus. Atau kalau dia bisa, ya udah deh gue hire aja yang nemenin staff gue aja, ya itu bisa juga sih kayak begitu. Tapi tentunya kalau kita orangnya enak, kita bisa blend, kita bisa flow, ngobrol segala macam, itu menurut saya sebuah nilai plus juga ya. Because eventually manusia is manusia, kita social kan, kita harus bersosialisasi, kita harus ngobrol, kita harus nyambung. Saya itu juga belajar dari teman-teman saya yang wedding photographer. It's funny. Saya senang banget belajar dari berbagai macam genre, karena setiap genre itu mempunyai trik masing-masing. Gitu. Ini salah satu contohnya adalah teman saya adalah wedding photographer yang sudah seumuran saya juga. Saya umur 41 sekarang. Kalau kita motret wedding, klien kita itu umurnya 20-an, 25. Gitu. Udah dipanggil, Om, tolong fotoin dong, Om. Udah dipanggilnya Om, bukan Kokoh sekarang dipanggilnya gitu ya. Jadi umur 25 sama umur 40 itu kan hobinya lain ya, kedemenannya lain gitu. Nah, mereka sebagai wedding photographer, subuh-subuh datang, ketemu bride and groom gitu, mau ngomongin apa untuk mencairkan suasana. Paling susah kan itu kan, breaking the ice sama orang nggak kenal. Gitu. Nah, cara yang paling mudah adalah mereka cari tahu yang lagi hype apa, atau itu orang demennya apa. Misalnya itu orang lagi demennya bola, ya udah dia mesti cari tahu tentang bola. Kalau yang lulusan Amerika biasa demennya basket, ya dia mesti tahu tuh pemain-pemain basket yang lagi jago siapa, kemarin main skornya berapa, tuh mesti tahu, belajar dulu. Gitu. Atau ada yang ngumpulin kartu basket, gitu kan. Kalau zaman sekarang mungkin harus in sama sepeda, gitu kan. Biar bisa ngomongin sepeda nih, semua orang main sepeda. Ibaratnya gitu kan. Kemarin lagi zamannya startup tuh, 6 dosan. Mesti nonton 6 dosan, biar kalau ke proyek tuh bisa ngomong, gitu loh. Itu menurut saya kelihatannya sepele, tapi it's a very useful trick kalau kita ketemu orang lain.
gitu, datang ke proyek gitu kan, woi Samsung nih, wah langsung ketawa, langsung ngomong, ketawa-ketawa, udah cair suasana gitu. Jadi menurut saya itu Iya. penting banget ya. Kita sebagai orang, kita mesti bisa communicate, kita mesti bisa blend gitu. Dari situ ya lebih lancar sih ya. Ngomong-ngomong tadi pertanyaannya apa ya? Kok saya kayak melenceng jawabnya? Dari yang sebetulnya yang apa namanya Mas, tawaran jasanya itu dapat dari orang merekomendasi atau dicari orang? Tapi sebetulnya udah kejawab Oh sih iya, tadi. ya udah itu. Jadi jawabannya dua-duanya, dan itu it depends on your skill, your hasil akhir skill ya, foto akhirnya bagus, dan your service ya, delivery-nya on time nggak, bisa bantuin mereka cepat apa enggak gitu. Terus kadang-kadang juga fotografi it's not about the final product juga, sometimes it's about the experience juga. Bagaimana sang desainer, sang klien yang pemberi pekerjaan itu, apakah dia mempunyai experience yang baik selama dia meng-hire seorang fotografer. Dari awal engage pertama kali, nanya-nanya price list, minta portfolio, sampai atur jadwal, sampai on the day the photo shoot, sampai akhirnya melalui menungguin editing, final product, lalu ada revisi, sampai akhir deliver. It's a long experience, ya, mungkin bisa makan waktu sebulan gitu. Nah, dari situ dia bisa nge-review nih, experience-nya enak nggak. Ada yang baru nanya-nanya, jawabnya songong gitu. Misalnya dia ngeliat, oh proyeknya kayak apa sih, proyek kayak gini. Oh ini ya saya inilah gitu. Ada fotografer yang begitu, yang jawabnya rada-rada begitu. Saya suka dengar lah dari teman-teman gitu. Oh saya bilang ya emang orangnya mungkin begitu kali ya, ya udah gitu. Tapi ya itu yang dialami oleh calon klien ya. Mereka bilang ya gue males lah kalau orangnya kayak begitu. Gue mendingan ya hire yang enak diajak ngomong aja gitu. Jadi it's also a factor menurut saya. Lanjut, Pak. Apa namanya, dari sekarang kan udah udah fokus di fotografi ya Mas, fotografi arsitektur gitu. Kalau bisa ngulang waktu nih Mas, kira-kira akan ngambil bidang yang lain atau emang fotografer nih emang udah paling pas banget? Sulit nih ya. Saya dulu mau jadi musician sih sebenarnya, tapi nggak nyampe. Oh iya. Tapi nggak nyampe mau jadi musician. Tapi setelah saya dengar-dengar kehidupan musician, ternyata ya nggak jauh beda dari fotografer juga sih. Malah mungkin lebih capek sih kalau lagi habis rilis album, tur keliling Indonesia gitu kan. Literally hari ini manggung, selesai, langsung naik mobil lagi, jalan, pergi lagi, besok manggung lagi, nyanyiin lagu over and over again yang sama. Itu saya bisa bayangin sih, mungkin di kota ke-20 dia udah males juga, udah males ngomong, kayak males nyanyi kayaknya. Ini lagi ini nyanyiin gitu kan. Jadi dia cuman nyanyi hal yang sama di panggung yang berbeda. Gitu ya. Ya, kalau saya memotret hal yang berbeda, desainnya juga beda sih. Tapi ya kalau di toilet lagi sih tetap sih. Ya so basically same thing lah ya. Kalau toilet ya udah toilet gitu, mau apa. Ya, jadi kalau tanya mau jadi apa, maybe I want to be a musician at that time. Makanya saya sempat belajar. Saya waktu kecil diajarin, di lesinnya organ. Dari organ saya belajar piano. Terus di kampus saya belajar gitar. Saya sempat belajar drum juga. Mungkin karena kebanyakan maunya nyoba semuanya, nggak ada yang pinter di setiap bidang gitu. Jadi cuma asal bisa aja. Jadi akhirnya makanya nggak jadi musician sih. Tapi I'm happy with what I have right now. Thankful berarti ya Mas, apa yang udah didapat dari sekarang. Thankful banget, betul. Tapi juga saya sempat salut sih, kalau apa, dari arsitektur kan kita ada pameran karya, ada pameran market-marketnya atau gimana. Fotografi saya juga pernah dengar Mas pernah bikin pameran foto ya Mas ya, di ISBSD. Iya pernah. Kenapa itu?
Itu sama teman-teman fotografer arsitektur juga yang lain. Jadi saya bikin pameran itu ada 1, 2, 3. Saya pameran 4 kali ya, 4 kali. Pertama kali saya pameran adalah saya pameran di saya dikasih tempat gratis di waktu itu di mana ya? Di JCC apa di Kemayoran itu saya lupa. J Expo kali, J Expo dulu. Jadi dia pameran sebenarnya pameran itu pameran mesin produk sebenarnya. Lalu saya kenal sama organizernya, mereka tawarin saya, lu mau nggak, lu cover semua event gua, tapi in return gua nggak bayar lu, tapi gua kasih lu booth di sini buat pameran. Oh ya udah, jadi saya pikir oke lah, saya dapat booth pameran, saya pameran di situ. Jadi, nah itu pertama kali pameran tuh cupu banget tuh, saya pameran foto arsitektur, tapi kliennya produk semua di situ. Jadi ya nggak ada yang nempel, nggak ada yang dapat apa-apa, cuman jam terbang lah ya, nyoba gitu kan. Apa sih kalau pameran tuh ada apa gitu, pengen tahu. Dan yang kedua kali kita pameran bareng sama Home Deck. Bareng sama Home Deck di BSD, betul. Itu saya sendiri. Lalu habis dari situ saya pameran lagi di JACC, itu pameran hotel. Pameran mengenai hotel, saya ada juga, saya publish semua portfolio hotel saya di situ. Lalu yang pameran ketiga, itu saya balik lagi di Home Deck lagi. Nah, cuman Home Deck-nya juga nanyain gitu, lu punya konsep yang berbeda apa enggak nih? Kemarin kan udah pameran itu fotografi. Jadi saya pikir, oh udah kali ini saya bawa teman-teman deh, kita pameran rame-rame nih, biar vibe-nya agak lain, biar crowd-nya makin banyak. Jadi saya ajak teman-teman fotografer arsitektur sama yang lain tuh, ngumpul jadi satu. Kita waktu itu pameran kayaknya bertujuh kalau nggak salah ya. Kita pameran di situ, ya for fun aja sih sebenarnya. Ya kalau ada yang closing syukur, kalau enggak ya enggak. Tapi di pameran kita yang kedua dan ketiga itu yang impact-nya paling gede sih buat saya ya, karena kan waktu itu saya solo ya, saya sendiri ya, kita closing klien, kita banyak dapat positive feedback gitu. Yang terakhir itu lebih mengekspos bahwa kerjaan fotografi arsitektur tuh ada loh sekarang gitu. Coba kalau kalian tanya bapak kalian, kalau fotografer kerjaannya motret apa? Pasti bilangnya foto wedding. Nggak ada lagi yang lain. Ya kan? Tapi kan sekarang dunia sudah berubah ya. Bisa foto makanan, bisa foto apa gitu. Jadi kita kasih tahu ke Indonesia, Jakarta lah gitu. Kerjaan fotografer arsitektur tuh ada kayak gini nih, pemain-pemainnya, hasilnya kayak begini. Lebih kayak gitu sih. Jadi semakin kita berkolaborasi sama teman-teman, ya saya nggak treat teman-teman sebagai kompetitor, ya kompetitor lah, kompetitor, tapi kan kita compete secara sehat ya. Jadi kalau teman ya teman, bukannya berarti kalau compete kita musuhan kan. Jadi kita tetap berteman, kita punya satu grup WA yang isinya teman-teman kita semua yang satu industri. Jadi kalau lagi ada masalah atau ada kesulitan gitu, gue lagi butuh alat ini, apa yang bagus ya mereknya, ya kita bisa tukar pikiran. Ada yang bilang, gue lagi tender nih, di tender, siapa yang ikut tender juga, gitu kan. Oh, teman-teman kita juga yang tender sama-sama, gitu. Jadi, ya kita, paguyuban, istilahnya apa sih, ya kalau orang sama-sama gitu ya, ayo kita maju bareng lah, gitu. Ya, jangan musuhan, karena kita pasti butuh bantuan lah at one point in time, kan nggak bisa semuanya sendiri kan. Sekarang eranya kolaborasi. Gitu. Jadi kalau semakin banyak teman, semakin baik. Sampai saking keasikan ngobrol nih Mas, nggak berasa udah sejam aja Mas kita ngobrol Mas. Udah sejam ya? Iya. Sebenarnya saya masih banyak yang penasaran, cuman karena waktunya kita nggak banyak, ya udah. Sebelum penutupan kita ada satu sesi nih Mas, namanya quick question. Oke. Nanti Mas harus quick answer nggak? Iya betul, harus quick answer. Nanti ada 2 pilihan, ntar Mas pilih 2 yang mana, tapi nggak boleh kasih alasan ya Mas, jadi jawab aja. Dua pilihan, maksudnya gimana 2 pilihan? Ya maksudnya pilih salah satu kan? Iya, misalnya, iya pilih salah satu. Oke. Ada berapa banyak? Harus mempersiapkan mental. Ada 10.
Nanti saya 1-5, nanti Amara 6-10. Ya. Oke. Jangan masalah Oke. percintaan ya nanyanya ya. Bahaya itu. Nggak ada Mas, santai Nggak ada aja, ya? tenang. Nggak ada. Ada, oke. Arsitek atau fotografer Mas? Fotografer. Foto atau video? Sekarang video. Oh. Kamera drone atau kamera SLR? SLR. Foto diedit atau foto nggak diedit? Diedit. Angle atau lighting? Angle. Lanjut Bang. Oke. Foto sore atau foto subuh, Mas? Sore. Sore. Foto wedding atau foto arsitektur? Arsitektur lah. Interior atau eksterior, Mas? Eksterior. Eksterior. Instagram atau YouTube? Instagram. Instagram. Oke, terakhir nih, Mas. Bobo ciang atau ngopi ciang? Wah, bobo ciang. Bobo ciang aja ya, Mas. Bobo ciang. Oke. Kita tahunya dari Instagram Mas kan, Mas suka bercanda di Instagram. Orang-orang banyak yang nanya ke Mas lewat question box. Iya, kalau nggak bobo ciang kita kerja apa nyebur kan. Sekarang lagi vibe-nya kerja apa nyebur. Oke. Mungkin dari kita diskusinya segitu dulu sih Mas. Cukup menyenangkan bahas fotografi sama arsitektur. Jadi ternyata sebetulnya nggak beda jauh sih proses desainnya dan proses berdiskusi tentang arsitektur. Ternyata ya kurang lebih sama lah dengan arsitektur. Jadi gitu sih. Kira-kira Mas ada pesan nggak Mas buat orang-orang yang di arsitektur terus pengen ke fotografi juga, atau mungkin buat fotografer tapi yang pengen belajar arsitektur juga gitu. Buat saya fotografi memang apa ya, mungkin bisnis yang dianggapnya atau mungkin pekerjaan yang dianggapnya kurang menjanjikan ya, tapi ya memang sih kita nggak bisa sekaya dokter ya, itu aja beda ya. Kalau dokter mau datang telat 3 jam juga kita tetap nunggu. Kalau fotografer telat 3 jam ditendang pasti gitu kan. Jadi ya kita berbeda lah. Tapi sekarang kan di eranya konten ini semua orang digital, kita sangat dibutuhkan ya. Jadi foto dan video sangat dibutuhkan. Jadi menurut saya pekerjaannya banyak. Jadi tinggal bagaimana kalian separate yourself with the others. Sama kayak foto wedding kan. Kalau foto wedding semua orang mau foto wedding, ada ribuan foto wedding. Kalau pameran ada ratusan vendor. Bagaimana caranya kamu membuat orang memilih kamu instead of any other people di situ in the room gitu kan. Jadi ya itu PR-nya. Jadi kalau di bisnis apapun sama, kita harus different baru kita bisa dilihat sama orang. Gitu. Jadi pesan saya ya kalau mau jadi fotografer arsitektur, ya ayo, arsitektur Indonesia sekarang juga udah berkembang banget, baju bagus, data konten pasti ada kerjaan. Yang kira-kira dari Selasar butuh dasar di Prio, kita cepat berkolaborasi sama Mas Mario untuk acara Selasar ke depannya bisa bersama Mas Mario. Saya sangat senang. Ditunggu nanti. Terima kasih Mas. Makasih Amara, makasih Sultan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Iya Mas. Iya. Thank you. Thank you Mas. Ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Jangan lupa cek episode lainnya ya. Ingat Selasa, ingat Selasar. Sampai jumpa.